Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat Siang, siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat semuanya? Sehat, Bu. Baik, Bu, Bu. sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, Tono bisa pimpin doanya untuk hari ini. Bisa, Bu. Ya, teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Tono. Ibu cek dulu kehadiran ya. Ternyata oke, semuanya sudah hadir ya. Wah, ini Abdur bajunya bagus. Ini ada nuansa-nuansa merahnya ini. Semangat, semangat, semangat Agustus ya. Oke, kalau Ibu bilang merdeka, ikuti ya. Bilang juga merdeka gitu ya. Merdeka. Merdeka. Oke, wah, semangat sekali. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah hadir dengan persentase yang sempurna 100%. Pertahankan kehadiran ini bukan hanya untuk hari ini, minggu-minggu berikutnya, bahkan juga untuk mata pelajaran yang lain. Jadi semangat terus, generasi muda. Ini kalian adalah penerus bangsa kita. Semangat terus untuk belajar, walaupun di masa pandemi, PPKM boleh, mempersempit kegiatan boleh, tetapi untuk belajar tidak boleh dipersempit. Jadi terus diperbesar, gitu ya, semangat belajarnya terus diperbesar. Oke. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita kan sudah membahas hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah anak-anak masih ingat tentang hukum 1, 2, 3 Newton, dan juga kemarin jenis-jenis gaya sudah ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanyakan, ada nggak yang tahu bagaimana rumusnya hukum 2 Newton? Ayo, siapa yang berani? Bu, saya. Oh iya, silakan Rosita. Rumus hukum 2 Newton itu F sama dengan M dikali A, Bu. Oh iya, masih ingat. Yang lain juga pasti masih ingat ya. Nah, kalau begitu, itu tadi rumusnya ya. Kalau begitu, bagaimana dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya deh, salah satu saja contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu hukum 2 Newton itu di mana gitu. Oke, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya. Ya. Contohnya misalnya kita mendorong sebuah meja atau misalnya mobil yang sedang bergerak. Oh iya, betul sekali Indria. Terima kasih ya Indria. Itu salah satu contohnya juga kalau kita main kelereng ya. Itu kita sentil kelerengnya itu juga termasuk dari contoh hukum kedua Newton. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi hukum 2 Newton. Nanti kita akan melakukan percobaan. Ibu akan share screen dulu ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah muncul anak-anak? Sudah ya? Bu. Oke, bagus, Bu. Oke, ini Ibu punya sebuah permasalahan. Oke, dilihat ya videonya ya. Nanti kalau suaranya kurang besar, nanti infokan ke Ibu ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Nih. Ini ada 2 orang ya. Gerobaknya ini pasti punya masa gitu ya. Nih. Berikutnya ada orang ketiga.
orang berikutnya lagi. Cukup ya. Nah, dari video ini, nanti kita akan melakukan percobaan hukum 2 Newton. Nanti percobaan itu kita lakukan dengan menggunakan pad karena kita nggak bisa ke sekolah. Nah, kemudian nanti anak-anak nanti akan menghitung percepatan benda. Kemudian nanti anak-anak akan menganalisis grafik hubungan antara gaya dengan percepatan. Kemudian nanti grafik hubungan antara massa dengan percepatan. Kemudian nanti anak-anak akan menyimpulkan hasil dari kegiatan percobaan dan juga kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, kemudian anak-anak sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya, yaitu kelompok A dan kelompok B. Oke, Ibu bacakan ya yang masuk di kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A itu Indria, Indah, Abdul, Husnaini. Kemudian di kelompok B, Rosita, Reni, Sari, Andini dengan Hartono. Oke, bagaimana, sudah siap semua di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Semangat ya. Ya. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan LKPD. Oke, LKPD-nya Ibu share di grup ya, di grup WA. Nah, silakan dibuka. Kemudian Ibu akan jelaskan langkah-langkah yang di LKPD itu. Ini langkah-langkah di LKPD nanti. Yang pertama, buka aplikasi pad Corolado di komputer masing-masing ya, setiap kelompok, di HP juga boleh. Nah, kemudian nanti di situ akan muncul menu, kemudian nanti dipilih play with simulasi. Nah, kemudian nanti di bawahnya itu akan muncul nanti fisika. Jadi nanti bukan hanya fisika ya, yang untuk ini bukan hanya fisika, ada juga biologi, ada juga kimia dan lain-lainnya. Jadi karena kita belajar fisika, maka yang dipilih adalah menu fisika. Nah, setelah itu kita pilih gerak. Nah, setelah muncul menu gerak, nanti pilih menu Force and Motion Basic. Nah, setelah itu nanti akan muncul tombol play. Itu bentuknya nanti kayak segitiga begitu. Kalau anak-anak itu kalau putar video gitu kan ada ya garis 2 sama yang kayak segitiga. Jadi nanti yang ditulis itu yang tanda segitiga nanti akan muncul. Nah, setelah itu nanti pilih acceleration. Oke, nanti setelah muncul dipilih acceleration yang ini ya anak-anak ya. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi pilih yang keempat ini. Nah, setelah yang keempat ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul yang seperti ini, silahkan centang. Ini ya ada box nanti itu di kanan atas itu, yang dicentang. Semuanya dicentang ini, speednya boleh enggak gitu. Nah, yang berikutnya jangan lupa nanti untuk yang paling bawah ini, dibuat dia minimal yang ini ya, anak-anak perhatiin ya, yang Ibu putar-putar ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, oke, kita kalau sudah seperti ini berarti kita sudah siap melakukan percobaan. Nah, seperti apa nanti pengambilan datanya? Untuk pengambilan datanya, perhatikan slide Ibu yang di atas. Yang pertama, masanya ditetapkan 100 kg. Oke, nanti pilih boleh nanti kotak yang yang kayak kayu itu 2 boleh, kemudian kotak yang masanya 100 kg dipindahkan ke lintasan boleh, monggo. Nah, kemudian yang berikutnya atur masanya, gayanya 50 Newton, kemudian tindih tanda panah 2 ya. Kalau tanda panah 2 ini dia menunjukkan kelipatan per 50, 50, 50. Nah, kalau yang dipilih nanti tanda panahnya ini hanya 1, nanti anak-anak itu meningkatkan atau memundurkan jumlah gayanya itu satu-satu, misalnya 50, 51, 52, 53 gitu. Jadi lambat. Nah, setelah itu tekan tombol play seperti tadi ya.
Kemudian catat berapa percepatan yang diperoleh di tabel yang sudah Ibu siapkan di LKPD. Nah, setelah dibuat tabelnya, itu ya setelah datanya dimasukkan untuk 50 Newton, 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton, kan dapat tuh nanti percepatannya berarti 5 ya, 5 data begitu. Masukkan di tabel, setelah itu buatkan grafiknya di Excel. Nah, itu tadi untuk massa tetap 100 kg. Nah, sekarang kita akan buat massanya berubah. Berarti caranya tetapkan gayanya yaitu 100 Newton, kemudian massanya diganti-ganti. 50 gram, 50 kg, 80 kg, 100 kg, 140 atau 150. Kalau muncul pertanyaan, Bu, bisa nggak saya tambah jadi 200 kg? Monggo, silahkan. Nah, caranya ini nanti pindahkan massa yang ada di bagian bawah itu ke lintasan. Sama seperti tadi, masukkan di tabelnya, setelah masuk di tabel, kemudian masukkan di grafiknya sesuai dengan LKPD-nya. Nah, setelah itu, nanti anak-anak akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Nah, untuk pembelajaran ini, bukan hanya mengerjakan LKPD nanti ya, LKPD ini kan per kelompok. Jadi nanti juga Ibu akan memberikan soal-soal per individu. Jadi nanti akan ada nilai per kelompok dan juga ada nilai per individu. Oke, sampai di sini. Nah, jadi nanti seperti ini ya munculnya. Ini ya nanti yang dipindah-pindahkan. Oke, kalau begitu silakan kelompok mengambil data. Silakan buka aplikasi PET di perangkat masing-masing. Silakan ya. Ibu stop dulu. Oke, nah silakan ya mengambil data, buka PET-nya. Ada pertanyaan dalam menentukan langkah? Ya, siapa? Ini pilihan acceleration-nya tidak bisa muncul. Gimana nih, Bu? Oh, yang itu gambarnya masih gelap ya, Indria ya? Iya, Bu. Iya. Di situ ada nggak muncul tanda segitiga, Indria? Ada ya? Yang di atas, Bu, ya? Yang di tengah-tengah ada gambar segitiga, klik itu yang gambar segitiga. Oh iya, sudah Bu, sudah. Oke, ada lagi yang lain? Bu, saya Bu. Iya, kenapa siapa tadi? Ini grafiknya yang dibuat hanya muncul titik koordinat, Bu. Oh, sudah dapat grafik ya? Oh, nanti itu sudah dapat titik-titik koordinatnya? Sudah ya? Oh iya, sudah. Nah, sekarang sudah, Bu. ya udah. Coba sekarang klik titik koordinatnya salah satunya saja. Satu saja yang diklik. Oke, sudah muncul? Ya. Sudah, Bu. Kalau sudah muncul, sekarang klik kiri. Ya. Klik kanan ya, klik kanan. Sudah, klik kanan? Sudah ya? Sudah, nah, Bu. sekarang ada nggak di situ pilihan add trend line? Ada nggak? Dapat? Oh, ada, Bu. Ya, sekarang klik itu. Sudah? Ya. Kalau sudah diklik, sekarang pilih power. Klik power. Oke. Ya, sudah? Bu. Muncul nggak garisnya sekarang? Muncul ya? Harusnya muncul. Oke. Ya, muncul sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Ada lagi yang lain? Bu. Ya. Bu, ini kok bendanya nggak mau bergerak ya setelah diberikan gaya 100 Newton? 100 Newton gayanya, masanya berapa? Oke, kalau coba lihat di menu yang gaya geseknya, mungkin di situ belum dipindah. Yang ini, Nak. Oh iya, saya coba, Bu. Yang ini ya, yang di sini Nak, kasih sampai minimal sekali di sini sampai tulisannya 0. Oh, iya Bu. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan ya. Datanya diolah kemudian dijawab soal-soal yang ada di sana. Oke, sudah. Nah, berikutnya silakan dipresentasikan. Ibu stop ini. Silakan presentasikan hasil yang sudah diperoleh. Oke, kelompok A. Yang pertama, Ibu persilahkan. Siapa yang mau kelompok A? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah selesai PowerPoint-nya, Nak?
Ya Bu, Oke, izin. silakan ya, share screen nak. Ya, terima kasih Bu kesempatannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok A. Adapun yang kami jawab berdasarkan tabel 1 yang kami sudah lakukan dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Nah, benda bergerak semakin cepat dan semakin cepat atau percepatan benda semakin besar. Yang kedua, berdasarkan tabel 2 dengan gaya tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar. Benda bergerak semakin lambat atau percepatan benda semakin kecil. Nah, untuk soal yang ketiga, berdasarkan grafik yang 1, pertama, pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya. Benda bergerak semakin cepat atau percepatan benda semakin besar. Dan untuk soal yang kedua, berdasarkan grafik kedua, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Benda akan bergerak semakin lambat atau percepatan benda semakin kecil. Nah, untuk soal yang kelima, bagaimana hubungan antara gaya dengan percepatan gerak benda? Semakin besar gaya, maka percepatan benda semakin besar juga. Jadi dia berbanding lurus. Yang keenam, bagaimana hubungan antara massa dan percepatan gerak benda? Semakin besar massa, maka percepatan benda semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Kemudian untuk soal yang ketujuh, hubungan antara ketiga besaran itu saya tuliskan berupa rumus A sama dengan jumlah gaya per massa. Atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, berikut yang dialami sebuah gerobak bermassa 100 kg bekerja gaya seperti pada gambar video awal pembelajaran. Jika massa orang masing-masing 70 gram dan gaya yang dikenakan oleh setiap orang adalah 80 Newton, tentukan percepatan dialami balok atau jarak yang ditempuh setelah bergerak. Oke. Kemudian kesimpulan kami dari kelompok A itu adalah dari semua. Jawabannya belum ada ya ini ya. Iya Bu. Ya, terus silakan kesimpulannya. Oke, kesimpulan nih Bu. Percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kami. Maaf Bu, saya mau Bu Desak. Iya. Saya mau ini di kelompok saya. Yang tadi yang nomor 8 di slide 4. Itu jumlah massanya itu berarti massa gerobak ditambah massa orang ketiga dan keempat Bu ya. Ya bagaimana kelompok A? Begitu ya? Ya, ini saya. Iya Bu, maaf mungkin ada kekeliruan, nanti akan saya betulkan dengan kelompok. Oh iya, baik. Ngapun. Iya. Oke, terima kasih. Sudah ada tambahan? Terus ini dari kelompok A. Oke, silakan stop share. Oke. Nah, yang berikutnya silakan kelompok B. Ya, saya Bu yang presentasi. Ya, agak cepat ya. Iya. Saya share screen ya Bu ya. Ya. Tunggu, mana dia? Apakah sudah tampil Bu ya? Ya, langsung saja yang di bagian akhir ya, yang bagian yang penyelesaian soal karena tadi belum selesai di kelompok. Oke. Yang nomor 8 Bu ya? Iya, betul. Ya. Jadi untuk nomor 8 itu sebuah gerobak bermassa 100 kg bekerja gaya seperti pada gambar.
Jika massa orang masing-masing adalah 70 kg dan gaya yang dikerjakan oleh setiap orang adalah 80 Newton, tentukan percepatan yang dialami balok dan jarak yang ditempuh setelah bergerak 10 detik. Jadi ini adalah penyelesaian dari kelompok kami. Jadi diketahui massa F1, F2, F3, dan F4-nya sudah sesuai dengan soal. Kemudian yang ditanyakanlah A dan S. Jadi penyelesaiannya itu yang A menghasilkan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 50 meter, Bu. Ya, oke. Kesimpulannya, Nak. Ya, untuk kesimpulan, jadi percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Oke, terima kasih. Sudah ya, silakan stop share. Ya, Bu. Gimana ya? Tunggu, Bu. Mana dia? Ada di bagian atas yang tanda merah, Nak. Bentar, Bu. Saya Oh ya, udah. Oke, Udah, terima Bu. kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Oke, nah dari kelompok ini Ibu berikan nilai lebih untuk kelompok B. Dari PowerPoint-nya sudah bagus, tapi kelompok A jangan patah semangat. Siapa tahu minggu depan kelompok A bisa jadi pemenang di persentase berikutnya ya. Oke, nah sekarang Ibu share tugas individu, silahkan dikerjakan tugas individunya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sudah ya, sudah selesai dikerjakan. Nah, Ibu periksa hasilnya ya. Oke, hasil pekerjaannya. Oke, Ibu sudah share tadi ini ya, hasil pekerjaannya yang dikerja tadi. Ternyata masih ada yang salah. Untuk yang banyak salah ini di soal ini ya, seorang pegawai toko ini mendorong kotak yang berisi 10 unit PC. Jadi rata-rata di sini jawab 5 meter per sekon, yang benar itu 0,5. Nah, kenapa bisa begitu? Ini dia pembahasannya. Didorong 100 Newton, kemudian ini kan dalam satu kotak itu, nah kan berisi 10 PC. Nah, di dalam satunya itu kan 10 kilogram. Nah, jadi keseluruhan massanya itu adalah 100 kilogram. Nah, jadi kita pakai rumusnya itu kan sigma F A sama dengan sigma F per sigma M. Jadi nanti massanya itu dijumlah semuanya. Jadi nggak cuma satu ya, karena ini kan sudah dalam satu kotak. Jadi nanti hasilnya itu 0,5 meter per sekon. Itu hasilnya ya, oke. Tapi sudah bagus. Jadi yang masih ada salahnya silahkan diperbaiki. Jadi yang benar seperti ini, yang sudah dapat benar semua tadi Ibu apresiasi, pertahankan terus prestasinya. Nah, berikutnya kita sudah melakukan rangkaian ini. Mari kita simpulkan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, silakan yang mau membantu Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan. Tono. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk menghitung percepatan benda menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. Ya. Yang kedua, grafik hubungan antara gaya dan percepatan benda ketika massa konstan adalah grafik fungsi linier dengan gradien negatif. Yang ketiga, grafik hubungan antara massa dan percepatan benda ketika gaya konstan adalah grafik fungsi linier dengan gradien positif. Begitu, Bu. Oke, terima kasih ya Tono ya. Yang berikutnya ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan. Kesimpulannya, percepatan yang dialami benda bergantung terhadap jumlah gaya dan jumlah massa. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, iya. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan sama-sama ya. Oke, kesimpulan yang bisa diambil, berarti percepatan yang dialami benda itu sama dengan sigma F, sigma M, atau sigma F sama dengan sigma M dikali A.
Nah, grafik yang diperoleh adalah grafik linier dengan gradien negatif atau nanti grafiknya itu turun ya, begitu ya. Yang lebih dikenal dengan grafiknya turun. Kemudian hubungan antara ini terbalik ya. Ini massa. Nah, kemudian hubungan antara gaya dengan percepatan itu dia fungsinya linier positif atau kalau kita gambar di grafik itu kayak naik seperti ini ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil percobaan, ternyata gaya itu berbanding lurus dengan percepatan benda, kemudian berbanding terbalik terhadap percepatan. Nah, kemudian tadi kan di awal Ibu kasih video ya anak-anak ya. Nah, kesimpulannya dari video itu tadi kan orang itu ada 5, tapi yang 2, orang ketiga dan keempat itu dia betul mendorong ke depan, tetapi dia juga memberikan massa. Nah, orang kelima tadi itu kan dia menahan gerak rodanya. Jadi, percepatan yang dialami benda tergantung terhadap jumlah gaya dan jumlah massa. Nah, ingat, kita kemarin kan di pertemuan awal itu kita sudah belajar kan besaran vektor dan besaran skalar. Kita tahu bahwa gaya itu adalah besaran vektor, berarti dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ini nanti arah-arah yang gaya-gaya yang searah nanti dia akan saling menguatkan sehingga percepatan semakin besar, dan yang berlawanan itu semakin melemahkan sehingga percepatan dia akan kecil. Oke? Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Ibu stop share dulu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, untuk minggu depan di materi ajar yang Ibu berikan di situ kan ada tugas tuh yang di halaman terakhir. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar usaha, energi, daya, sama efisiensi. Nah, untuk itu Ibu minta anak-anak nanti di rumahnya sudah ada listrik belum? Sudah semua ya punya listrik ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti dicatat semua daya elektronik yang dipakai. Misalnya lampu teras 1, lampu teras atas berapa dayanya, lampu kamar berapa, lampu ruang keluarga berapa, kulkas berapa, televisi berapa. Nanti catat, kita nanti akan melihat berapa sih daya yang kita gunakan, kemudian berapa sih negara ini mensubsidi setiap rumah tangga. Nanti kita akan lihat siapa yang mendapatkan subsidi terkecil dan siapa yang mendapatkan subsidi terbesar dari negara. Oke, itu untuk minggu depan. Nah, jangan lupa kita masih berada di suasana pandemi. Anak-anak harus tetap jaga protokol kesehatan. Ingat kalau misalnya ada kegiatan yang berkumpul-kumpul begitu, kalau tidak penting sama sekali, kalau tidak emergensi begitu, hindari dulu gitu. Sedangkan untuk sekolah saja, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia itu dibuat kita belajar daring, apalagi untuk pertemuan-pertemuan seperti ke pasar, ke pesta, nonton balapan begitu ya, dihindari dulu sampai benar-benar suasana kondusif. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan berdoa. Silahkan yang memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita atas ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.